Ya, baik pemirsa, kita langsung saja ke hot news yang pertama, di mana sudah ada kesehatan Raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi yakni Salman bin Abdul Aziz Al Saud kembali menjadi sorotan setelah istana kerajaan mengumumkan bahwa sang raja sempat menjalani perawatan di rumah sakit untuk tes medis di ibu kota Riyadh. Istana kerajaan menyatakan Raja Salman yang kini berusia 90 tahun dirawat di Rumah Sakit Spesialis Raja Faisal pada Jumat 17 Januari waktu setempat. Namun hasil pemeriksaan medis tersebut disebut tidak mengkhawatirkan. Pernyataan resmi Istana Kerajaan mengungkapkan bahwa penjaga dua masjid suci meninggalkan Rumah Sakit Spesialis Raja Faisal di Riyadh pada Jumat tersebut setelah akhirnya menjalani tes medis yang hasilnya meyakinkan. Pengumuman ini muncul di tengah perhatian publik terhadap kondisi kesehatan Raja Salman yang bertahun-tahun menjadi subjek spekulasi. Arab Saudi sendiri merupakan pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, sehingga stabilitas kepemimpinan Raja kerap menjadi perhatian global. Raja Salman telah memerintah sejak 2015. Meskipun demikian, sejak 2017, putranya yakni Muhammad bin Salman atau MBS ditunjuk sebagai putra mahkota dan menjalankan peran sebagai pemimpin de facto kerajaan. Isu kesehatan sang raja jarang disampaikan secara terbuka, namun dalam beberapa tahun terakhir, Raja Salman mencatat beberapa kali menjalani perawatan medis. Pada 2024, Istana Kerajaan juga mengungkapkan ia sempat menderita infeksi paru-paru dan kemudian dinyatakan pulih. Sementara pada Mei 2022, Raja Salman dirawat di rumah sakit selama lebih dari sepekan untuk menjalani kolonoskopi dan pemeriksaan lanjutan, disertai masa istirahat. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya, di mana saat ini Badan Penanggulangan Bencana SNAP Chile melaporkan bahwa 15 orang tewas dan lebih dari 50.000 orang telah dievakuasi akibat kebakaran hutan di wilayah Bayo Bayo Concepcion, dan selain itu setidaknya 250 rumah telah hancur. Menurut media lokal, beberapa kebakaran hutan telah memicu evakuasi darurat. Presiden Chile Gabriel Boric mengumumkan keadaan darurat di dua wilayah di selatan negara dan juga memaksa setidaknya 20 orang untuk mengungsi. Menurut Badan Kehutanan Chile CONAF, petugas pemadam kebakaran sedang berjuang memadamkan 24 kebakaran aktif di seluruh negeri pada Minggu pagi, dengan yang terbesar berada di wilayah Abul dan Baobao, tempat pemerintah menyatakan keadaan darurat. Wilayah tersebut berjarak sekitar 500 km dari selatan ibu kota Santiago. Kebakaran telah menghanguskan hampir 8.500 hektar di kedua wilayah tersebut sejauh ini, membahayakan anak atau banyak komunitas di wilayah tersebut, sehingga pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana SNAP Chile mengatakan bahwa sedikitnya 15 orang tewas, lebih dari 50.000 orang telah dievakuasi, dan setidaknya 250 rumah telah hancur. Kita ke informasi hot news yang ketiga, di mana aset kripto menjadi salah satu instrumen investasi yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Kebanyakan dipegang oleh masyarakat usia produktif dengan penghasilan kurang dari 8 juta rupiah. Berdasarkan hasil riset LPM, FEB UI berjudul Kontribusi Ekonomi Kripto Terhadap Perekonomian Indonesia yang memanfaatkan data OJK, nilai transaksi kripto telah melonjak 335% pada tahun 2024 dengan nilai 650,61 triliun rupiah. Dari sebelumnya pada 2023 senilai 149,5 triliun rupiah. Secara global angka ini menjadikan Indonesia naik dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-3 di dunia. Seiring dengan peningkatan transaksi, kripto juga telah beralih status dari barang komoditi menjadi aset keuangan digital, ditandai dengan terbitnya peraturan OJK nomor 27 tahun 2024. Namun LPM juga mengingatkan bahwa peralihan ini turut mempengaruhi peningkatan risiko bila tidak dibarengi dengan praktik pasar yang sehat. LPM FEB UI mencatat bahwa investor aset kripto sebagian besar berusia di bawah 35 tahun dan umumnya berpendidikan SMA atau lebih tinggi. Mayoritas investor pun berpendapatan kurang dari 8 juta rupiah dengan jumlah hasil survei 1.093 investor. Sedangkan di atas 8 juta rupiah hanya 132 investor. LPM mewanti-wanti profil ini menunjukkan bahwa kripto banyak diakses di kelompok usia produktif awal yang secara finansial ruang amannya relatif terbatas. Kita ke informasi hot news yang terakhir, pemirsa. Aplikasi pesan seperti WhatsApp menyediakan fitur lokasi yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk mengetahui keberadaan orang lain secara real time.
Fitur ini sering digunakan untuk alasan keamanan, koordinasi, perjalanan, memantau anggota keluarga meskipun perlunya persetujuan antara kedua belah pihak. Perlu diingat untuk mencari titik lokasi perlu mengetahui nomor HP orang atau perangkat yang tengah dicari. Berikut beberapa platform yang memiliki fitur yang bisa digunakan untuk mencari lokasi berdasarkan kontak orang lain. Ya, pertama-tama buka WhatsApp melalui web, lalu masuk ke pesan orang lain yang ingin dilacak lokasinya. Bisa juga meminta orang tersebut mengirimkan pesan lagi, dan jika pesan terakhir sudah tidak ada, ini berguna untuk mendapatkan alamat IP orang tersebut. Kemudian kita lanjut dengan memunculkan command prompt. Pada bagian ini, klik Net Start dengan tekan Enter. Setelah itu, catat alamat IP muncul. Berikutnya menuju ke website IP tracker dan lacak lokasi orang tersebut dengan memasukkan alamat IP yang didapatkan sebelumnya.